Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bagian penting dari Islam, yaitu topik tentang cobaan dan ujian. Ada banyak hal yang bisa kita bahas terkait hal ini, tetapi mari kita fokus pada dua pertanyaan dasar. Mengapa Allah menguji kita? Dan bagaimana seharusnya sikap kita saat menghadapi ujian ini? Dialah yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Banyak agama mengajarkan bahwa cobaan dan ujian selalu dikirim sebagai hukuman dari Tuhan. Mereka mengklaim bahwa jika Anda tertimpa kesulitan, seperti penyakit atau kehilangan harta, itu berarti Anda telah membuat Tuhan murka. Namun, hal ini tidak berlaku dalam Islam. Dalam Islam, tidak ada korelasi antara situasi kita saat ini dan sikap Allah terhadap kita. Misalnya, jika saya kehilangan pekerjaan, itu bukan berarti Allah murka kepada saya. Di sisi lain, jika saya mendapat kenaikan gaji di tempat kerja, bukan berarti Allah ridho kepada saya. Sebaliknya, Allah memberi kita berbagai situasi ini untuk melihat bagaimana kita menyikapinya. Dalam ayat Al-Quran di atas, Allah memberitahu kita bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan. Setiap orang akan diuji sampai batas tertentu agar Allah dapat melihat orang yang benar-benar beriman kepadanya. Dengan kata lain, Dia akan melihat siapa yang beramal saleh karena alasan yang benar, dan siapa yang hanya beramal saleh ketika waktunya tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin duri atau yang lebih besar dari itu, melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat atau menghapus satu kejelekan. Hadis ini menunjukkan dua alasan umum, mengapa ujian dapat terjadi dalam kehidupan seseorang. Alasan pertama adalah, Allah akan menguji Anda dengan sesuatu, agar Anda memiliki kesempatan untuk berhasil melewati ujian tersebut dengan sikap yang benar, dan dengan demikian Allah akan mengangkat derajat Anda di surga. Alasan kedua adalah, seseorang mungkin telah berbuat salah, dan mungkin belum memohon ampun kepada Allah. Alih-alih menghukumnya di akhirat, Allah justru akan memberikan cobaan di dunia ini. Apapun yang Dia berikan di dunia ini, tidak akan sebanding dengan apa yang akan dihadapinya di akhirat kelak. Jadi cobaan ini sebenarnya adalah bentuk rahmat Allah. Lantas, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika menghadapi ujian atau cobaan? Setelah kita mengetahui alasan-alasan terjadinya ujian dan cobaan, mari kita telaah bagaimana seharusnya sebagai seorang muslim menanggapinya. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah, melihat segala sesuatu dalam perspektif yang tepat. Seringkali, ketika kita menghadapi cobaan, kita menjadi begitu terfokus pada cobaan tersebut sehingga melupakan hal-hal lainnya. Misalnya, jika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka seringkali akan berfokus pada apa yang tidak mereka miliki dan melupakan apa yang mereka miliki, seperti kesehatan, keluarga, atau iman mereka. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Berfokuslah pada apa yang kita miliki dibandingkan masalah yang dihadapi, karena itu memungkinkan kita untuk tetap bersikap baik dalam menghadapi berbagai situasi, sekaligus membantu kita untuk tetap memandang segala sesuatu dalam perspektif yang tepat. Hal ini mengingatkan kita bahwa, apapun itu kita tidak boleh kehilangan harapan, atau kehilangan kesabaran karena kita sudah tahu pasti akan melewatinya. Allah mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat penting. Ia berfirman bahwa ketika kita dihadapkan pada sesuatu, kita hanya melihat situasi saat ini. Kita tidak benar-benar memahami gambaran besarnya. Oleh karena itu, kita melihat segala sesuatu yang baik atau buruk karena kita hanya melihat apa yang terjadi secara fisik saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Contoh yang mudah dipahami adalah, seseorang mengalami ban kempes di jalan. Namun, bayangkan di jalan ada seorang pengemudi mabuk yang kehilangan kendali. Mungkin dengan memberi kita ban kempes, Allah menyelamatkan kita dari bahaya yang ditimbulkan oleh pengemudi mabuk tersebut. Satu hal yang harus kita sadari adalah, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan kita cobaan tanpa alasan. Ada beberapa hadis sahih di mana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah lebih mencintai kita daripada ibu kita sendiri. Setiap cobaan atau ujian pasti ada tujuannya, meskipun kita belum memahaminya saat itu. Allah pun melakukan hal yang sama untuk kita. Terkadang kita mungkin sangat menginginkan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya,
atau kita mungkin menghadapi kesulitan. Namun, jika kita mengingat betapa Allah peduli pada kita, kita menyadari bahwa Dia sebenarnya melakukan yang terbaik untuk kita dalam jangka waktu yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah menakjubkan urusan orang mukmin, karena dalam setiap urusan terdapat kebaikan baginya, dan hal ini tidak dimiliki siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia bahagia, maka ia bersyukur kepada Allah dan kebaikan baginya. Jika ia tertimpa musibah dan bersabar, maka kebaikan baginya." Ini adalah salah satu hadis yang harus selalu kita ingat. Hanya ada sedikit periode dalam hidup kita di mana segala sesuatunya terasa netral. Seringkali segala sesuatunya tampak membaik, atau seolah-olah seluruh dunia telah berbalik melawan kita. Salah satu aspek dari hadis di atas adalah, hadis tersebut menunjukkan betapa kuatnya sikap kita. Karena sikap kita menunjukkan keimanan kepada Allah. Sikap kita dapat membuat situasi positif menjadi lebih baik, dan mengubah situasi negatif menjadi positif. Dengan kata lain, jika segala sesuatunya berjalan baik kita tetap bersyukur dan rendah hati, Allah akan mengubah situasi yang baik menjadi situasi yang luar biasa. Sebagaimana Allah janjikan dalam ayat 7 surat Ibrahim, ketika kita bersyukur, Dia akan memberi kita lebih. Insya Allah. Di sisi lain, jika keadaan tidak berjalan baik tetapi kita tetap sabar, maka Allah akan mendatangkan kebaikan dari situasi tersebut, dan situasi tersebut pada akhirnya akan membaik. Hadis ini hendaknya memberi kita harapan bahwa, apapun yang kita alami, Allah tidak meninggalkan kita. Kita hanya perlu mempertahankan sikap yang benar terhadap situasi tersebut, dan beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan." Ayat tersebut merujuk pada kesulitan yang sama, tetapi merujuk pada kemudahan. Dengan kata lain, setiap cobaan yang kita lalui, jika dihadapi dengan sikap yang benar, akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda, bahkan lebih besar daripada cobaan itu sendiri. Dengan mengingat hal ini, Allah telah menjanjikan kemenangan bagi kita jika menghadapi kesulitan dengan sikap yang benar, dan akan jauh lebih mudah untuk tetap teguh dalam menghadapi cobaan. Contoh tentang makna ayat ini ditunjukkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berdakwah di Mekah selama hampir 13 tahun, hanya ada segelintir muslim di kota itu ketika hijrah ke Madinah terjadi. Namun hanya 10 tahun kemudian, seluruh jazirah Arab telah memeluk Islam, dan puluhan ribu muslim mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ziarah terakhirnya ke Mekah. Insya Allah, semoga Allah melindungi kita dari kesulitan. Namun jika kita menghadapinya, semoga Allah mengizinkan kita untuk menghadapinya dengan kesabaran dan sikap yang benar. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.